Ngapain coba Luhut bin Sarpanjaitan menjenguk atau katakan mengadakan pertemuan dengan Surya Paloh di Eropa? Apakah LBP diutus Jokowi untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan, atau LBP menemui Surya Paloh untuk melamar jadi cawapres Anies? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres satu pun bukan, jika beda jangan baper. Saudara, kita tahu Surya Paloh menyatakan akhir tahun 2022 hingga minggu pertama tahun baru 2023 tidak ada di Indonesia dalam rangka perawatan kesehatannya. Biasa, bed rest orang kaya. Dan harus keluar negeri, ke Jerman. Ini perawatan kesehatan atau liburan? Kok bertepatan dengan akhir tahun, dengan rangkaian Natal dan Tahun Baru? Menurut salah satu temannya, Sulvan Lindan, teman dekat Surya Paloh yang sudah dipecat dari Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem itu akan selalu memilih liburan tahunan setiap bulan Ramadan. Setidaknya hari kedua Ramadan hingga 2 hari menjelang Idul Fitri, entah ke Amerika atau Eropa. Liburan Natal dan Tahun Baru mungkin bukan kebiasaan Surya Paloh, meski tidak ada larangan orang Islam menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Toh banyak yang menikmatinya, sebagaimana orang Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu yang bisa juga menikmati liburan Hari Raya Idul Fitri. Bahkan di Indonesia ini kita mesti berterima kasih karena banyak hari libur keagamaan. Sayangnya cuma 6 agama yang diakui oleh negara. Padahal konon jumlah agama di dunia ini ratusan ribu. Makin banyak agama diakui di Indonesia sebenarnya akan baik, karena akan lebih banyak hari libur keagamaan. Kembali ke pokok soal. Meskipun sebetulnya ada keras dugaan Surya Paloh sengaja pergi ke luar negeri karena menghindari untuk hadir dalam kawinan Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi. Padahal ia mendapatkan undangan, dan karena itu ia menyatakan minta maaf tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri. Hal itu menyusul permasalahan yang muncul setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Gosip politik yang muncul, Jokowi tidak sreg, tidak cocok dengan hal itu, dan kemudian hubungan persohiban antara SP dan Jokowi yang dulu begitu erat kemudian menjadi renggang. Nah, terus ngapain, apa hubungannya Luhut bin Sar kemudian bertemu Surya Paloh di Eropa pada tanggal 13 Desember 2022, dan kemudian kenapa foto peristiwa pertemuannya itu muncul di medsos, di akun
IG Peter F. Gonta. Tidak ada kebetulan dalam politik. Peter Gonta, kita maklum, dia adalah Dewan Pakar Partai Nasdem. Peter Gonta adalah orang yang pada zaman Orde Baru sangat dekat dengan keluarga Cendana. Karena ketiganya berdarah Golkar. Hanya pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Peter Gonta menjadi orang yang bisa menerima, mengapresiasi, dan bahkan mendukung Jokowi. Jadi alasan ketiganya bertemu sangat logis. Tidak ada yang aneh. Kalau mau disebut reunian orang Golkar, boleh juga. Meski Luhut Binsar masih sebagai orang Golkar, tetapi di sisi lain seperti Maha Menteri dalam kabinet Jokowi. Padahal sebelumnya ketika Jokowi sebagai sahabat lama Luhut hendak memasukkan namanya ke kabinet, nama Luhut ditolak. Ditolak oleh Megawati, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Rumit bukan hubungan kepolitikan di Indonesia? Namun kemudian pertanyaan lain, kenapa juga Peter F. Gonta perlu membocorkan atau memposting foto pertemuan itu dengan jarak waktu 1 bulan ketika pada 13 Januari 2023 Peter F. Gonta memajang foto pertemuan itu, ada bukti Peter juga berada dalam satu frame. Apa maksudnya? Dari caption yang disusun, Peter F. Gonta mencoba menjelaskan bahwa Surya Paloh dan Luhut sama-sama nasionalis sejati. Hanya punya perbedaan cara pandang mengenai siapa penerus pemerintahan Jokowi. Mengutip postingan itu, Peter F. Gonta menilai kedua sosok itu tidak ingin Indonesia masuk dalam perangkap ekstremisme kanan maupun ekstremisme kiri. Peter menyebut keduanya, Paloh dan Luhut, menjunjung tinggi Pancasila. Hanya saja approach mereka berbeda, namun tujuannya sama, seperti disampaikan oleh Peter F. Gonta. Ditambahkan bahwa kedua-duanya tulus ingin agar stabilitas politik terjaga, meski mempunyai jagoan yang berbeda. Wow, hebat juga ketika orang itu ternyata peduli soal perangkap ekstremisme kanan maupun kiri. Mewakili pandangan apa dari para bohir ini? Demikianlah saudara, ketika kepolitikan kita masih tetap berwajah elitis, karena aktor-aktor politiknya hanya dikangkangi para elitenya, memposisikan para elite sebagai sentral figur hanya membuat masyarakat sebagai kambing congek. Nanti pada saatnya dimobilisasi untuk meyakinkan, politikus kelas kacangan sering mengaburkan pengertian mobilisasi dan partisipasi. Dalam pada itu munculnya pernyataan Surya Paloh tak lama kemudian bahwa semua anggota fraksi Nasdem di parlemen harus mendukung Presiden Jokowi hingga akhir jabatan. Wacana liar yang dikembangkan jika kader Nasdem harus di-reshuffle, biar Presiden yang melakukan, bukan karena Nasdem yang menariknya atau mengundurkan diri dari koalisi dengan pemerintah. Pernyataan-pernyataan Nasdem tampak sebagai oportunis yang panik, memakai double standar, mengambil yang paling menguntungkannya. Sementara itu Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah jelas menjelaskan diutus atau tidak diutus Jokowi, artinya atas inisiatif pribadi, Luhut ikutan bermain politik di situ. Apalagi jika benar Luhut melobi
agar dicawapreskan. Senyambang itu sebagaimana nasib koalisi perubahan, konsisten seperti namanya, yakni akan berubah-ubah terus tanpa kejelasan kapan dideklarasikan oleh semua anggota koalisi, apakah itu Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat, siapa akhirnya cawapresnya. Lagi-lagi ini juga bagian dari akibat ketidakjelasan sistem politik kita. Apakah memakai sistem presidensial atau parlementer? Jika presidensial, kenapa ada partai pendukung pemerintah dan oposisi? Jika mendukung atau menjadi bagian dari pendukung pemerintah, mengapa ada partai yang bisa hendak berkoalisi dengan partai oposisi? Padahal masih dalam posisi di dalam kabinet pemerintah. Atau jangan-jangan hasil pertemuan Surya Paloh dan Luhut adalah Surya Paloh diam-diam mengubur Anies Baswedan hidup-hidup, atau menggantungnya, atau memasukkannya ke tabung kaca, hingga pada waktunya koalisi tidak terbentuk karena persoalan cawapres tidak kunjung akur atau diulur-ulur. Sengaja sebagai alasan wajar gagalnya koalisi perubahan yang belum berubah-ubah itu. Yang